Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita kembali berjumpa pada hari ini dengan Bapak Wali Kota Bau-Bau, Bapak Dr. Haji Ais Tamrin MH. Dan seperti biasa, kita punya agenda khusus dengan beliau, yaitu kita akan mengulik banyak hal berkaitan dengan hal-hal yang sedang aktual. Dan tidak terasa kita sekarang telah berada pada bulan ketiga, Pak Wali. Bulan ketiga. Ya. Bulan 3. Ya. Gimana Pak Wali, sehat Pak Wali? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Syukur kepada Tuhan kita masih diberi kesehatan. Alhamdulillah, kita juga berdoa supaya beliau tetap sehat karena beliau memikul amanah yang berat untuk bagaimana menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua kita, kepala daerah kita dalam menakodai Kota Bau-Bau. Nah, ini Pak Wali kita lihat bagaimana beberapa waktu terakhir ini begitu banyak dinamika yang terjadi di daerah kita, dan kita lihat kemarin kedatangan salah seorang diaspora kita, Bapak Kepala BKPM RI, Ya. Pak Bahlil Lahadalia. Gimana Bapak menjelaskan soal kedatangan beliau di Kota Bau-Bau? Begini, kedatangan beliau itu rupanya adalah sebuah misi yang beliau diminta oleh Pak Presiden. Ya. Untuk mendorong pemanfaatan penggunaan aspal beton itu. Intinya itu kedatangannya beliau. Namun beliau kedatangannya itu memanfaatkan waktu juga mampir di rumah jabatan wali kota. Ya. Karena memang saya telepon ajudannya, Pak Bahlil pulang kampung itu harus mampir juga itu di akhirnya beliau, jadi kita sempat makan bareng di sini. Ya. Baru ke tempat aspal itu di Labili sana, termasuk di pelabuhan di Banabungi, di pelabuhan apalagi itu yang pelabuhannya Nambo itu, di pabrikannya Kartika Prima Abadi, beliau meninjau semua di tambangnya maupun di pabrikannya itu, bahkan meninjau juga di pabrikannya Pak Umar Samiun. Berkunjung beliau itu ke keliling semua. Itu dalam rangka melihat potensi aspal itu untuk bagaimana kesediaan aspal ini, produksinya mampukah? Jangan sampai sudah diwajibkan aspal-aspal di Indonesia mengutamakan pemakaian aspal beton, ternyata stok yang ada itu tidak bisa memenuhi permintaan. Sehingga beliau mau lihat. Dan itu setelah dilihat dan dijelaskan oleh Pak Erwin, yang direktur utamanya PT Kartika Prima Abadi itu, yang beliau melihat pabrikannya itu, beliau bangga, kagum juga itu dengan kesiapan itu semua. Nah, setelah itu beliau mendapatkan kesan positif dari itu. Beliau senang sekali kedatangannya di sini, karena selain juga itu tadi melihat potensi aspal yang menjanjikan dan sesuai dengan harapan untuk disampaikan laporan ke Presiden, juga sempat pulang kampung sebagai leluhurnya beliau juga kan di Buton, sehingga kebanggaannya juga beliau, sebuah kesyukuran juga beliau bisa berinteraksi dengan keluarga-keluarga di sini, sehingga juga rasa homesick cinta rindu kampung muncullah. Nah, sehingga beliau berjanji juga apabila tiba di Jakarta saya sudah menghadap kepada Presiden, mungkin kalau Pak Gubernur yang mendampingi beliau kan Gubernur, saya, Kepala Bakri, dan kepala-kepala dinas dari provinsi, di pertambangan, PU apa begitu. Nah, beliau mau memberi harapan, bukan memberi harapan kita, kalau punya waktu luang secepatnya ini, karena kita juga bercerita tentang kebutuhan-kebutuhan untuk pembangunan di daerah kita. Beliau kan sebagai bosnya para investor kan, koordinasi penanaman modal itu. Ya, kita apa yang bisa bantu kita. Nah, beliau bilang, kalau gitu coba luang waktu saya tunggu di Jakarta. Saya akan pertemukan dengan Menteri Perhubungan dan Menteri PU. Nah, lalu kan kedatangannya beliau itu akhir Februari kemarin. Iya, betul.
Kalau tidak salah tanggal 28 Februari. Tanggal 3 kami sudah janjian juga sama gubernur. Tanggal 3 kita akan ke Jakarta menemui beliau. Sorenya langsung ke kantornya Pak Bahlil. Kita di sana kita disambut beliau dengan para dirjennya. Nah, kita melakukan juga rapat koordinasi terbatas. Pak Gubernur, saya, Pak Bakri, plus kepala dinas provinsi, gitu. Saya juga dengan Sekda, Pak Roni Mutar. Nah, di situ beliau langsung juga menelpon karena kita menyampaikan harapan kita kan mengenai jembatan Tona ini. Meskipun sudah ada Pak Gubernur sudah melakukan lebih-lebih dalam arti perencanaan, pembicaraan, tapi kita juga masih harap-harap cemas jangan sampai lagi tidak jadi. Betul. Nah, sehingga kita ingin kepastian itu kita dipertemukan dengan Menteri Perhubungan. Nah, lalu setelah kita ketemu dulu pagi-pagi itu, ditelepon dulu dari kantornya. Ya ada kita ini dia. Pak Menteri, saya mau antar Pak Gubernur, Bupati Buton dan Wali Kota Bau-Bau ini. Ada mau siap katanya. Saya antar sendiri. Jadi kita diantar. Habis itu telepon lagi ke Menteri PU. Nah, akhirnya besoknya, tahu-tahu tadinya dia mau antar kita di dua-dua itu. Ternyata selesai itu ada telepon dari presiden, dia dipanggil presiden. Jadi besoknya kita pergi, kita ke Menteri PU dulu. PU dulu karena PU pagi-pagi, dia jam 10. Pagi-pagi dia masih hanya antar kita. Ketemu menteri antar kita baru dia pergi ke presiden dia. Akhirnya waktu ke Menteri Perhubungan tidak ada lagi beliau, tetapi dia sudah kasih tahu. Saya dipanggil. Bicaralah kita dengan Menteri PU. PU yang kita bicarakan mengenai jembatan Tona itu. Di sana kan untuk memastikan gelontoran dana itu kan proyek nasional itu. Tetapi kita mempunyai kewajiban berbagi. Gubernur juga akan melihat apa yang beliau kontribusikan. Kita di kota ini memastikan kesediaan tanahnya. Kesediaan tanahnya. Ya termasuk diharapkan juga itu Buteng. Tapi waktu itu ya Pak baru mungkin ada kesibukan lainnya. Ya, jadi itu intinya. Dia Menteri PU itu mengenai Pak Menteri Perhubungan ya sudah menyanggupi. Di perhubungan udara yang kita bicarakan penambahan landas pacu pesawat panjangnya. Sekarang kan baru 1.800. Nah, kita usahakan menjadi 2.000. Tahun berikutnya juga lagi tambah lagi 2.000. Oleh sebab itu mau direvisi dia punya dia punya master plan. Karena master plan-nya cuma 2.500. Pak Gubernur saya juga dulu minta ku 3.000. Nah itu yang termasuk terminalnya akan dipindah, dibalik. Sekarang ini kan kita menghadap laut, itu nanti dia dibalik ke sana terminal baru sudah dibesarkan. Itu terkait bandara, baik perpanjangannya diperpanjang dari master plan-nya sudah itu, kemudian lebarnya bahu bandara itu harus supaya bisa menampung pesawat berbadan lebar kan. Itulah terkait juga dengan pelabuhan. Pelabuhan juga ada pelabuhan Menteri Dirjen Perhubungan Laut mengenai membenahi pelabuhan Muruhum. Sekarang ini kan pelabuhan Muruhum itu kita lihat sudah sumpek. Pel di situ, motor kapal cepat di situ, kapal-kapal apa. Jadi kalau datang kapal itu sudah penuh sampai Alfirsi ini tidak. Nah, bahkan kalau kita ke
kapal itu di kiri kanan kita itu kontainer itu. Ya. Kalau kencang angin bisa-bisa dia itu juga kita keluhkan. Ada beberapa konsep mau dipindah ke sana itu kontainer. Saya mengusulkan kontainer dibangun saja pelabuhan di Lakologo sana. Sudah pernah juga direncanakan dulu itu di Lakologo pelabuhan kontainer, nanti kita undang investor yang bangun. Nah, itu juga oleh Menteri Perhubungan juga mengamini dalam arti nanti kita kondisikan itu pelabuhan. Jadi kontainer itu di sana tidak terlalu, karena pelabuhan kontainer harus ditopang juga oleh pergudangan. Iya, betul. Kalau di Batu Ulo lagi pergudangan lagi, di mana gudang-gudang? Padahal relatif harus gudang-gudang itu harus relatif jangan terlalu jauh. Nah, begitu. Jadi itu. Kemudian laut, udara, darat, jalan. Iya. Nah, kita juga mengenai jalan-jalan nasional. Nah, itu juga Pak Gubernur juga mengusulkan kepada Menteri. Itulah pertemuan kita dengan beliau-beliau itu. Itu hari Jumat itu. Tanggal 5, tanggal 6. Di samping itu saya juga ketemu ada beberapa pihak lah. Ya. Bisa dibilang itu investor ya yang kita baru mau memperkenalkan diri. Seperti ada yang menawarkan ada kapal listrik. Iya. Itu pembangkit listrik itu di kapal. Saya juga sampaikan kepada Menteri Perhubungan, saya kira itu kaitannya dengan tugasnya beliau. Padahal itu katanya bukan portofolio kita, itu katanya Pak Wali. Nah, tapi sudah lah itu. Kapal listrik namanya itu. Nah, tapi nanti kita, termasuk saya menerima juga teman-teman dari lembaga Kalalite yang di Jakarta. Ada orang-orang anak-anak Buton yang bergabung dalam yayasan Kalalite. Nah, kita diskusi juga mengenai apa-apa yang mereka bisa kontribusi untuk pembangunan di daerah kita ini. Mereka dia menghubungi saya, apa kira-kira sebenarnya yang kita bicarakan dulu, saya bilang dengan teman-teman dinas-dinas itu.